Di kisah sebelumnya sudah kita bahas tentang perilaku yang tak biasa almarhumah Nika Ardila yang diceritakan oleh Ibunda Nika Ardila. Di kisah selanjutnya kita akan bahas tentang kronologi dan detik-detik terakhir Nika Ardila sebelum mengalami kecelakaan. Kisah ini akan diceritakan oleh Sofiatun Wahyuni yang merupakan asisten sekaligus orang yang berada di samping Nika Ardila saat musibah itu terjadi. Dan berikut cerita dari Bunda Atun selengkapnya. Setelah musibah itu terjadi, Atun yang saat itu sempat dilarikan dan dirawat ke rumah sakit mendapat banyak pertanyaan, seperti kronologi sebenarnya seperti apa. Lalu beliau pun menceritakan kronologi kejadian itu dari awal sampai akhir. Dan beginilah cerita dari Sofiatun Wahyuni, atau yang akrab disapa dengan Atun. Pada Sabtu pukul 1 dini hari, Nike baru selesai menjalani syuting sinetron Trauma Marisa. Setelah itu kami pulang ke rumah kontrakan Nike di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan. Kemudian minggu pagi pada pukul 7, kita berangkat ke Bogor untuk syuting Warisan 2. Setelah selesai, kami pulang ke Bandung, ke rumah orang tua Nike Ardila. Pada pukul setengah 12 malam, kami pergi ke Hotel Jayakarta untuk menjemput Edi Bogel dan Ari Sihasale serta sahabat Nike yang lainnya. Lalu di sana kami sempat berbincang-bincang sebentar. Sekitar pukul setengah 1 dini hari, kami pergi ke diskotik Polo. Setelah itu pukul 3 pagi, kami berempat yang termasuk saya, Nike, Edi Bogel dan Ari Sihasale bersiap untuk pulang. Tapi ternyata ban mobil Nike kempes. Kemudian Nike meminta bantuan kepada Denny BIP yang juga salah satu sahabat Nike untuk mengganti dengan ban cadangan. Sebelum pulang, kami berempat mampir untuk makan di restoran Kintamani. Dan di sana Nike bertemu dengan rombongan Denny serta kawan-kawan Nike lainnya. Kami selesai makan sekitar pukul 4 pagi. Lalu kami pergi ke Hotel Jayakarta. Di sana Nike bertemu dan ngobrol sebentar dengan Gugun Gondrong. Sekitar pukul setengah 6 pagi, kami pamit pulang. Setelah sebelumnya kami juga mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale ke Hotel Jayakarta. Saat perjalanan pulang, saya melihat banyak sekali keanehan pada diri Nike. Selama di perjalanan, tiba-tiba Nike bertanya kepada saya, "Tun, kalau nanti saya nggak ngetop lagi dan nggak kaya lagi, apa kamu masih mau ikut dengan saya apa tidak?" Saya pun langsung menjawab, "Saya tetap mau dong ke. Saya mah nggak lihat kamu dari segi itunya." Setelah mendengar jawaban dari saya, sejenak Nike diam. Lalu Nike kembali bertanya lagi kepada saya, "Beneran nih Tun?" Saat itu saya merasa heran, tapi saya jawab juga, "Iya bener kok ke." Setelah itu tiba-tiba Nike memberhentikan mobilnya. Terus Nike bilang lagi kepada saya, "Kamu turun saja deh Tun di sini. Kalau kamu nggak yakin, Nike bisa kok berangkat sendiri." Tapi saya bersikeras menjawab, "Nggak ah, Atun mau ikut aja kemanapun Nike pergi." Lalu saya bilang, "Sudahlah ke, jangan ngomong seperti itu." Terus Nike tersenyum dan merangkul saya. Saat tiba di Jalan Riau, Nike bermaksud untuk menyalip kendaraan sedan merah di depannya. Tapi sedan itu tidak memberi jalan kepada Nike, malah semakin tambah kencang lajunya. Nike pikir karena melihat jalanan pagi itu masih sepi, mobilnya akan mampu melewati mobil sedan itu. Tapi tidak disangka, dari arah berlawanan muncul sebuah mobil TAF yang keluar dari arah kiri. Saat itu juga Nike kaget dan langsung membelokkan setir ke arah kiri. Tapi Nike ngambilnya terlalu banyak. Lalu laju mobil tidak terkontrol. Mobilnya langsung muter ke arah kiri hingga akhirnya menghantam tong sampah. Saat itu saya teriak, Nike malah menengok dan tersenyum ke arah saya, seolah-olah Nike sedang berusaha untuk menenangkan saya.
Setelah mobil menghantam tong sampah, Nike mungkin melihat kalau mobilnya akan menghantam pagar atau tembok dan mengarah ke tubuh saya. Saat itu Nike langsung memeluk saya, melindungi saya, dan akhirnya terjadilah benturan keras. Saya hanya ingat waktu itu Nike sempat memeluk saya. Ya Allah, Nike memang betul-betul orang yang sangat baik. Dalam kondisi yang seperti itu, ia masih sempat untuk memeluk saya. Dan saya juga melihat Nike hanya pasrah saja sambil mengangkat tangannya. Kemudian saya pingsan. Saya tidak tahu kalau saat itu juga Nike meninggal dunia. Saya mulai sadar ketika saya berada di rumah sakit. Dan begitu saya membuka mata, saya langsung menanyakan keadaan Nike bagaimana. Keluarga saya bilang kalau Nike sudah mendapat pertolongan dan sedang dirawat. Nike sudah berada di rumah sakit. Tapi saya merasa heran, kenapa Nike tidak dirawat satu rumah sakit dengan saya. Keluarga saya pun bilang kalau luka yang dialami oleh Nike itu lain dengan saya. Jadi Nike dirawat di rumah sakit yang berbeda. Di situ saya sedikit merasa tenang. Tapi saya merasa aneh, kenapa di luar ada banyak wartawan. Dan setiap kawan-kawan yang saya tanya tentang keadaan Nike, apa kalian sudah menengoki Nike atau belum? Mereka hanya diam dan bertingkah canggung dan langsung keluar dari ruangan. Saya merasa seperti ada yang disembunyikan dari mereka. Akhirnya pas tanggal 21 Maret 1995, ada ibu-ibu yang berkunjung untuk menengok pasien sebelah. Disangka mereka saat itu saya sedang tertidur pulas. Lalu ibu-ibu itu keceplosan bilang, "Oh, pasien yang di sebelah itu Atun ya? Syukurlah dia masih selamat. Tapi sayang, Nike tidak selamat ya, dan meninggal dunia di tempat kejadian." Spontan saja saya langsung teriak dan memanggil kakak saya. Saya marahin kakak saya saat itu. Mereka semua telah berbohong kepada saya. Kenapa saat saya tanya keadaan Nike, mereka tidak bisa menjawab. Tapi mereka masih saja berusaha untuk meyakinkan saya kalau Nike baik-baik saja. Melihat saya yang begitu histeris, lalu saya disuntik oleh dokter dan saya pun tertidur. Begitu saya sadar, saya langsung tanya ke Denny BIP, satu-satunya orang yang bakalan terus terang bagaimana keadaan Nike sebenarnya. Saya minta kepastian bagaimana keadaan Nike yang sebenarnya, apa selamat atau tidak. Lalu Denny pun menjawab, "Apaan sih Tun? Orang Nike baik-baik saja kok dibilang sudah meninggal." Tapi saya menangkap keraguan dalam kata-katanya. Lagi pula ia hanya sebentar saja berada di samping saya, kemudian keluar ruangan. Tidak lama kemudian ada seorang pastor datang. Ia melakukan doa dan mengusap wajah saya. Kemudian ia berbisik ke telinga saya, dan pastor itu pun bilang kalau sebenarnya Nike sudah tiada. Saat itu juga badan saya merasa lemas dan saya kembali histeris. Hari itu juga saya minta pulang. Saya bisa gila kalau lama-lama berada di sini tanpa kepastian kabar tentang Nike. Lalu malamnya saya datang ke rumah Nike. Saya sedih karena Nike sahabat terbaik saya telah pergi untuk selamanya. Nike itu di mata saya baik, cerewet, lucu, rame, susah senang pun wajahnya selalu ceria dan selalu senyum. Sekarang serasa sepi rasanya. Sudah nggak ada lagi orang yang ngomelin saya, yang nyubitin saya, dan sudah nggak ada lagi suara teriakan memanggil nama saya. Saya merasa sangat kehilangan dia. Pergilah, tenanglah engkau di sana. Atun akan selalu ingat dan mendoakan Nike. Atun sangat sayang sekali sama Nike. Kini Atun sudah rela Nike pergi. Semoga Nike tenang dan tersenyum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kalau misalnya kayak saya kangen sama almarhumah, saya langsung pergi sendiri ke Ciamis, ke makamnya. Kalau enggak, saya cuma ke Tarakan dan lihat kamarnya sekeliling-sekeliling, terus saya sembahyang di kamarnya, ya minta doa dari Tuhan. Nah, saya biar beliau diterima di sisinya dan tenang
di tempatnya yang terakhir. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nika Ardila. Nantikan kisah selanjutnya pada part yang ketiga. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.